Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi di sini aku bakal ngasih tahu kalian gimana sih proses terjadinya aurora itu. Jadi sebenarnya aurora itu merupakan fenomena alam yang berupa pancaran cahaya menyala-nyala pada lapisan ionosfer pada sebuah planet yang diakibatkan oleh interaksi antara medan magnet yang ada pada sebuah planet dengan partikel yang dipancarkan oleh matahari. Di bumi sendiri, aurora terjadi pada bumi bagian utara dan selatan. Pada bagian bumi utara, aurora disebut dengan aurora borealis, sedangkan pada bumi bagian selatan, aurora disebut dengan aurora australis. Aurora tidak selalu muncul pada sepanjang tahun, tetapi muncul pada bulan-bulan tertentu seperti pada bulan September, Oktober, dan Maret, April. Pernah nggak sih dalam pikiran kalian itu terlintas sebuah pertanyaan, kok bisa sih aurora itu terjadi cuman ada di bumi bagian utara dan bumi selatan? Oke, jadi pembahasnya akan ada setelah ini. Pertama, adanya tempat atau medan magnetik pada suatu planet salah satu faktor terjadinya aurora pada bumi itu sendiri. Medan magnetik yang tinggi terdapat pada bumi bagian kutub utara dan bumi bagian kutub selatan. Itu mengapa tidak terjadi aurora di bagian khatulistiwa. Namun jika itu terjadi pada daerah khatulistiwa, kemungkinan besar badai besar sedang terjadi sehingga bisa muncul aurora di bagian khatulistiwa. Kedua, terdapat angin matahari. Terdapat angin bermuatan terpancar dari korona. Angin yang merupakan bagian terluar dari matahari, angin matahari atau yang biasa disebut pusat matahari, di mana tempat terjadinya termonuklir dan mengalir menuju bagian terluar matahari yang disebut dengan korona tadi. Ketiga, karena tingginya intensitas dari aliran konveksi tersebut, maka aliran menyebabkan munculnya bagian yang lebih gelap dan bersuhu lebih dingin. Sehingga pada bagian sekitar area gelap, suhu akan meningkat karena hal itu terus-menerus terjadi, akan mengakibatkan sunspot jebol dan terbentuk flat atau lidah api dengan melepaskan partikel bermuatan yang biasanya disebut dengan angin surya. Keempat, matahari itu sendiri memiliki siklus di mana jumlah bintik yang ada pada permukaannya semakin banyak. Hal itu terjadi rata-rata setiap 11 tahun sekali. Pada saat itu terjadi, maka jumlah partikel bermuatan yang akan dilepas semakin besar, sehingga dapat memicu terjadinya badai angin matahari yang bisa mempengaruhi aktivitas manusia di bumi, seperti gangguan jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik. Kelima, setelah energi bermuatan yang berasal dari matahari itu sampai ke bumi, maka akan langsung berinteraksi dengan partikel yang ada pada atmosfer bumi. Dan pada saat mendekati magnetik yang ada pada wilayah kutub-kutub bumi, terjadilah ekstasi relaksasi dari elektron yang kemudian menyebabkan terbentuknya warna-warna indah yang dikenal dengan aurora. Aurora ini bisa menjadi indikator yang mengukur intensitas angin surya yang berasal dari matahari. Jika aurora muncul lebih lama dan lebih terang, cahaya itu menandakan semakin kuat energi dari matahari. Dan hal ini sering terjadi pada saat matahari berada pada puncaknya yang terjadi setiap 11 tahun sekali. Karena aurora terbentuk dari sebuah reaksi partikel yang berasal dari matahari, terdapat partikel atmosfer pada bumi dan juga dipengaruhi oleh daya tarik dari sebuah medan magnet, maka aurora dapat terlihat dan terbentuk pada wilayah-wilayah yang dekat dengan kutub-kutub bumi. Selain itu, posisi yang ada pada suatu tempat bisa juga mempengaruhi aurora dapat terlihat atau tidak. Sekian dari aku, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe,